orang nih yang salah kaprah dan juga membandingkannya dengan deforestasi. Apa sebenarnya FOLU atau Volume Net Sink 2030 tersebut, Pak Alu? Jadi sebetulnya Forest and Land Use Net Sink by 2030 seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa adalah tekad atau inisiatif pemerintah Indonesia untuk mencapai NDC kita ya dalam rangka mewujudkan pencapaian NDC kita di sektor kehutanan dan tata guna lahan, bahwa kita bertekad sampai tahun 2030 nanti kita akan mengalami sekuestrasi positif atau emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan itu lebih kecil dari tingkat sekuestrasi atau sinks karbonnya, sehingga itu kita sebut dengan volume net sink ya, artinya sinks-nya lebih besar dari emission-nya ya. Nah itu cita-cita kita, dan itu cita-cita tidak hanya berdasarkan asalnya emosi sesaat ya, tapi berdasarkan perhitungan pengalaman kita melakukan pengendalian misalnya kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, kemudian juga pengelolaan gambut dan seterusnya. Nah, di dalam Volume Net Sink by 2030 tersebut ada 11 strategi besar yang kita ingin jalankan di dalam mencapai itu. Pertama, tentu kita akan tetap mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan seminimum mungkin. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Volume Net Sink by 2030 tidak sama dengan zero deforestation atau to end deforestation by 2030. Tetapi kita mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan seminimum mungkin seperti yang sekarang. Yang kedua, kita akan menerapkan yang namanya pengendalian hutan dan kebakaran hutan dan lahan. Akan terus kita lakukan lewat upaya-upaya prevensi sehingga emisi bisa kita kendalikan, khususnya dari kebakaran gambut misalnya. Yang ketiga, kita akan menerapkan kembali atau meneruskan upaya-upaya kita melakukan pengelolaan ekosistem gambut secara bijaksana dan berkelanjutan lewat misalnya kegiatan restorasi hidrologis gambut, kemudian melakukan upaya pemulihan vegetasi gambut dan seterusnya. Yang keempat, kita akan terus menerapkan sustainable forest management di sektor pemegang izin. Jadi misalnya HPH atau HTI, kita terapkan di HPH itu dengan low impact logging misalnya ya. Kemudian teknik silvicultur intensif. Terus upaya berikutnya adalah tentu kita akan melakukan lewat penanaman rehabilitasi lahan-lahan terdegradasi ya. Jadi khususnya di upland maupun di mangrove. Nah, kita tahu bahwa rencana pemerintah akan melakukan rehabilitasi mangrove sampai 600.000 hektar sampai 2024. Nah, langkah berikutnya tentu dengan penegakan hukum ya. Kegiatan penegakan hukum akan terus kita kuatkan di sektor kehutanan sehingga kegiatan-kegiatan perambahan yang sifatnya tidak resmi atau ilegal bisa kita kendalikan. Artinya kita juga mengendalikan pelepasan emisi lewat perusakan hutan dan seterusnya. Kemudian yang lain-lain tentu kegiatan konservasi ya. Konservasi itu kita peluang. Kita memiliki kurang lebih 27 juta hektar kawasan konservasi di Indonesia. Nah, itu juga melakukan kawasan konservasi yang terlindung ini harus kita tetap jaga supaya dia tetap mensekuestrasi karbon dioksida dari atmosfer, disimpan di dalam biomasa pohonnya, batang, daun, dahan dan seterusnya termasuk akar gitu ya, dan mencegah adanya kebocoran atau leakage karena adanya kegiatan perambahan kawasan konservasi misalnya. Itu juga sangat penting kita lakukan. Dan yang terakhir tentu kita mendorong juga tingkat penyadaran semua pihak, para pelaku, agar kita dapat melakukan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam rangka mencegah terjadinya emisi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.